Ya, dia harusnya udah masuk ya. Semoga aman. Oke, selamat pagi guys. Jadi lihat motorku sekarang lagi kotor-kotornya. Belum sempat aku cuci dari riding terakhir kemarin sama Agung yang di episode waktu aku lagi pakai jaket Gojek guys. Yah, kenapa nggak dicuci? Biar kelihatan looksnya motor ini motor adventure gitu. Jadi ya udah aku biarin aja kotor kayak gitu. Dan ya akhirnya riding lagi. Kali ini riding sendirian dulu. Mohon maaf beli Agung yang biasanya aku ajak riding. Aku mau riding dulu sendirian karena kemarin tanggal 12 cancel karena ya banyak yang kurang informasi di grup. Jadi ya nggak tahu mau riding kemana. Ya udah aku riding dulu sendiri sekalian buka jalur gitu. Misalkan nanti kalau ada riding biar aku bisa saranin teman-temanku buat riding kemana gitu. Cek. Alright. Wah, pagi. By the way, untungnya nggak pagi banget dan nggak terlalu siang juga guys. Kenapa? Soalnya ya kalau terlalu siang soalnya kepanasan udah pasti. Nyampe situ udah siang, panas dan nggak asik buat nyantai gitu. Dan ini adalah jam yang paling tepat buat riding sebenarnya. Di jam berapa nih? Ya sekitar jam 8 lah ya. Nggak siang banget, nggak pagi banget. Jadi merencananya tadi mau berangkat jam 5, cuman aku lupa kalau ini tempat terlalu rimbun guys, terlalu banyak gini nanti pepohonan karena jarang banget orang kesini. Jadi aku mau coba buka jalurnya, siapa tahu kalian bisa mampir ke sini. Sebenarnya aku udah pernah ke sini waktu itu sebelum ada pohon tumbang dan nggak rimbun. Cuman sekarang aku mau gas lagi guys. Oke, nggak usah tunggu waktu lagi, gas. Oke, akhirnya harusnya sih nggak ada yang tinggalan ya. Dompet, HP, GoPro, baterai, harusnya sih udah aman. Ada lagi deh. Ya udah, gas aja guys. Oh ya, gimana kabar kalian guys? Semoga kabar kalian sehat-sehat selalu dan apa ya? Bangsat, tolol lah. Dosaan jadi konten kreator ya begini. Nggak tahu mau ngomong apa anjing. Tolol banget dah. Yap, sekarang mau kemana sih bang? Aku mau ke Bali Timur lagi guys. Bali Timur, masih di Bali. Sampai saat ini udah hampir 2 tahun aku ngonten. Ya karena kontennya sepi sih. Coba kalau kalian dukung aku, support aku. Ya yang mana artinya aku ada duit buat pergi keluar Bali gitu kan. Karena ya keluar Bali perlu nginep-nginep juga karena aku pengen explore sekalian gitu. Biar nggak sehari doang PP itu wah capek gila cuy. Kayak aku sekalian kalau keluar Bali ya udah nginep. Jadi aku perlu budget buat itu. Cuman sayangnya kalian nggak support aku guys. Ya kalian support aku lah biar aku bisa ke luar Bali guys. Bisa explore alam keluar Bali. Itu kayak gimana indahnya Pulau Jawa ataupun Pulau Lombok. Nah itu aku masih bingung. Ataupun Nusa Penida. Nah kalian pasti penasaran gitu kan. Makanya kalian support aku, share video ini ke teman-teman kalian. Buat kalian yang suka adventurean gitu. Karena aku di vlog ini udah nggak main supermoto lagi guys. Untuk saat ini aku nggak main supermoto lagi. Jadi aku nggak berani bilang aku nggak main supermoto sepenuhnya. Karena next time mungkin ketika channel ini udah besar, udah tumbuh besar kan, udah terkenal gitu, mungkin aku bakal tetap beli supermoto. Cuman yang high spec lah gitu, kayak special engine gitu. Jadi aku nggak mau buat motor lambat itu dipasang ban supermoto. Jadi ya udah kalau mau supermoto emang kesannya mau supermoto itu ya buat racing di jalan aspal pakai ban aspal, ya udah kenapa pakai motor lambat gitu buat main supermoto. Ya udah sekalian aja gitu kan beli special engine gitu. Itu rencananya guys. Buat kalian yang suka sama konten moto supermoto yang dulu pernah aku buat pakai motor ini, ya walaupun lambat, tapi aku heran juga sama teman-teman yang komen banyak lah ya, lebih banyak komentar lah ya dibandingkan negatif komen gitu soal motor ini waktu pakai supermoto guys. Dulu waktu pakai supermoto banyak komen bilang, bang itu pakai gearset apa ya, kok nafasnya panjang gitu. Ya ini benar-benar dari baru aku beli tahun 2000 berapa ya, 2023 ya, kayak Januari 2023. Aku pesannya 2022 akhir Desember, cuman datangnya di Januari guys. Iya Januari, tepat di hari ulang tahun ibuku waktu itu ini motor datang.
Harusnya ulang tahun, iya, yang ulang tahun harusnya dapat hadiah gitu kan. Cuman motor ini malah datang, motorku sendiri gitu. Cuman ya semoga motor ini membawa rezeki guys ya, karena tepat datang di hari ulang tahun ibu gitu. Asik banget gitu. Tapi aku agak nggak enak gitu sih sama ibuku, soalnya ya dia yang ulang tahun, aku yang dapat motor baru gitu. Ya udah deh, itu aja karena ini perdana masih cukup panjang guys, masih jauh banget dan membosankan gitu kan. Jadi ya daripada kalian bosan gitu nontonnya, ya udah aku skip dulu sekarang dan nanti aku lanjut lagi guys. Yo. Nah sekarang kita udah di bypass Ida Bagus Mantra guys. By the way ini aku pakai settingan GoPro motion blur, makanya lensa GoPro-nya agak gelap gitu karena aku tambahin ND filter biar nggak terlalu terang banget guys. Ya semoga hasilnya hari ini vlognya dibandingkan vlog sebelumnya, karena vlog sebelumnya aku pakai settingan auto aja, jadi aku nggak perlu pakai ND filter. Dan kurangnya di vlog sebelum adalah kurang sinematik aja gitu. Kenapa? Karena aku nggak pakai ND filter buat motion blur. Nah sekarang aku udah pakai motion blur lagi dan aku harap kalian suka sama videonya, sama kualitas videonya guys ya, karena udah pakai dua GoPro juga, jadi kalian bisa lihat POV ku dua sisi, dari depan dan dari belakang juga gitu. By the way sebelumnya juga aku udah pernah pakai settingan ini bukan pertama kalinya. Jadi sebelumnya aku pakai itu waktu aku masih punya Supermoto. Kenapa aku pakai settingan itu di Supermoto? Karena ya emang base-nya seperti yang aku bilang tadi di awal, Supermoto itu kan vibe-nya kan ngebut-ngebutan ya di jalan raya itu, di aspal gitu kan. Jadi kurang ngebut kelihatannya juga kalau nggak ditambahkan motion blur guys. Buat kalian yang pengen tahu motion blur, kalian bisa DM aku di Instagram guys. Kalau di komentar mungkin aku bakal ngebahas hal-hal yang lain di luar motion blur ini, karena presetnya lumayan panjang gitu, jadi biar kalian nggak bingung nanti guys. Yo sekarang aku udah di bypass Ida Bagus Mantra. Yo what the fuck, ngapain bangsat, tolol banget dah. Udah tua loh, nggak boleh ditiru guys. No nggak boleh ditiru yang gitu-gitu. Oke lanjut lagi perjalanan yang membosankan ini, karena ya berkali-kali aku buat konten juga di jalan ini. Jalannya begitu membosankan karena motor ini lambat, yang pertama. Yang kedua ya jalannya lurusan terus gitu. Jadi ya di lurusan gini enaknya pakai motor yang ngebut gitu, biar enak gitu, ngebut gitu kan. Kalau pakai motor lambat ya jalan lurusan ngantuk cuy. Ya semoga aku bisa beli YZ buat supermotoan di jalan aspal. Enak banget tuh motor sumpah. Walaupun belum pernah nyobain, tapi dari kelihatannya orang-orang yang pakai itu kayak kenceng banget gitu ya. Mesinnya padat banget, jadi putaran mesinnya kayak lebih ganas aja gitu. Wah, nggak sabar ya. Ya walaupun walaupun nanti belinya mungkin yang 250, seenggaknya ya lebih ngebut daripada inilah ya. Lebih enak buat supermotoan lah daripada trail standaran 30 juta ini, kayak KLX, CRF ini, terus WR. Aku nggak bilang motor ini jelek sepenuhnya guys, cuman kalau dipasangkan supermoto kayaknya kurang aja gitu. Kayak aku bilang tadi, berkali-kali aku bilang supermoto itu vibe-nya ngebut di jalan aspal gitu cuy. Kalau misalkan pelan-pelan ya mending ngambil Matic ya gitu. Mending ngambil Matic gitu, kayak NMAX, Aerox itu jauh lebih enak ngebut-ngebutan di aspal daripada pakai supermoto yang lambat itu gitu. Ya udah rubah aja dah nih motor jadi motor adventure gitu. Karena kan seperti yang kalian lihat di video-video sebelumnya kan, di awal-awal aku buat konten itu videonya ya explore alam gitu guys, ngedrone, explore alam. Jadi ya aku pikir kenapa aku rubah ini motor balik lagi ke standar, terus ditambahkan perlengkapan touring lainnya itu biar gampang bawa barangnya guys. Jadi sebelumnya kan di awal aku buat konten itu ya pertama maunya motor ini aku buat konsepnya kayak motor cross gitu. Jadi nggak ada spakbor belakang, terus bannya ban tahu standarnya ini, sama lampu LED, lampu di depan, lampu bohlam aku ganti headlampnya jadi lampu LED.
dengan batok kepala yang standar gitu. Nah itu waktu itu aku bawa barang kayak drone, baterai GoPro, air, makanan, itu aku taruh di satu tempat di tas guys. Dan di tas itu aku nggak ada, tas itu nggak ada kompartemennya sama sekali. Jadi ya udah campur aduk aja udah di sana. Jadi ya selain barangnya mix sama makanan, minuman, sorry guys, ya kasihan barangnya juga yang aku bawa gitu guys. Jadi ya udah, kalau mau adventure ya udah aku buatin ini lampu biar kelihatan lebih adventure lagi, lebih tegas lagi. Terus di belakang aku kasih rak atas sama rak samping kanan kiri biar bisa muat tas. Kemudian juga ini aku tambah tank bag lagi biar bisa naruh barang-barang gitu. Jadi barang-barangnya lebih tertata gitu. Yang mana bagian elektronik, yang mana bagian makanan dan minuman gitu guys. Beli, mau kemana beli? Kemana? Oh Bukit Cemara. Oh oke. Okay. Mau ke Bukit Tengah? Ya. Ya sendiri ya. Berdua ya beli? Oh, udah pernah ke Bukit Tengah nggak beli? Udah pernah ke Bukit? Udah? Jalurnya ketutup ya? Dulu sih enggak. Dulu nggak ya? Oh, ya beli. Oh shit guys. Oh shit. Jadi belinya dia bilang mau ke Bukit Cemara guys. Jadi itu Bukit Cemara udah pernah aku kunjungin sebelumnya dan aku pernah crash di sana. Ya, memalukan guys. Tapi ya udahlah ya. Masa lalu biarlah masa lalu guys. Anjing nggak tolol bet. Oke, safe ride di jalan beli. Semoga aku safe ride juga ke Bukit Tengah anjing. Tolol lah. doa terbaik aja buat diri sendiri anjing. Bangsat. Ya udah, selagi jalurnya masih satu arah ya. Jadi ya udah, aku ikutin belinya aja kali biar nggak sendirian banget. Ya biar kita dikira geng motor lah. Anjir, enggak. Jangan buat geng motor gitu. Ya udah, lanjut lagi aku perjalanan guys. Alright guys, harusnya di sini udah deket banget sama lokasinya. Oh ya, ini dia, belok kiri. Langsung kita belok kiri. Wah, akhirnya nyampe juga. Tapi aku sebenarnya agak deg-degan sih. Tapi sebelum kita masuk, coba kita make sure dulu nih audio masih ngerekam apa enggak ya. Dari tadi nge-vlog jauh-jauh ternyata nggak ngerekam. Oke, masih recording guys. Masih recording, masih aman lah ya. Oke, yuk lanjut. Nah, ke Bukit Tengah. Kecil harapan sih kalau di sini ada orang yang explore juga. Soalnya nggak serame itu orang-orang explore Bukit Tengah ini guys. Jalannya tanjakan full di sini. Jadi kalian make sure pakai gigi 1 atau 2. 2 sih cukup. Tanjakan berpasir, kerikil juga. Kanan kiri aman. Nah ini jeleknya guys. Sialah. Kalau pakai ND filter itu jeleknya ini gelap banget kalau udah ketemu hutan-hutan gini. Anjing. Semoga kalian masih bisa lihat ya. Karena shutter speed kita lock dia guys. Ya makanya kalau misalkan tepat di atas kita ada pohon itu jadi gelap karena dia nggak auto shutter speednya, jadi dia nggak bisa ngatur cahayanya biar masuk maksimal. Ngelitik bos, mesinnya ngelitik. Tapi nggak apa-apa, katanya sih itu udah ciri khasnya CRF ya.
satu dulu. Gigi dua. Untungnya ini komstir udah diperbaiki, jadi rasanya enak aja gitu. Terlalu tajam pakai gigi satu. Dan ini aku nyoba jalur baru guys, tapi nggak dulu ya, nanti dulu lah ya. Nah kita di sini baru lurus kita di sini guys. Tuh lihat kan landscape-nya bagus banget. Ini sebenarnya bukit yang terlupakan cuy, Bukit Tengah ini. Kasihan banget ya. Bukit secakep ini terlupakan begitu aja gitu. Kasihan banget. Pemerintahnya gimana sih? Wah, ini kalau jadiin tempat wisata ya walaupun berbayar oke gitu. Orang-orang masih tetap mau ke sini gitu. Ada aja orang camping gitu. Sebenarnya Bukit Tengah ini camping ground guys. Jadi enak banget buat camping sebenarnya. Cuman ya karena ketutupan pohon besar. Nah ini katanya sih kita ke kiri, cuman kita coba ke kanan dulu. Siapa tahu udah dibuka tuh pohonnya. Pohon tumbangnya siapa tahu udah dibuka. Tapi sih harusnya kalau kondisinya, coba kita lihat jalur dulu. Kalau kondisinya masih lebat gitu, penuh dengan, kayaknya masih sih. Iya kayak masih. Iya kan kalau udah kayak gini masih guys. Oh shit. Oh fuck. Kayak kalian udah nggak bisa lihat aku lagi di sini. Kan terlalu gelap guys. Gimana ya? Apa mungkin aku coba buka ini filternya dulu. 3 jam kemudian. Kalau masker dibuka dulu biar kaca nggak ngembun. Oke, lanjut. Oke, lanjut guys. Tapi nanti kalau misalkan ada cahaya ya mohon maaf guys ya. Kalau misalkan tiba-tiba putih banget gitu videonya. Soalnya ya kalau udah kena cahaya ya otomatis putih banget gitu. Oh ya, aku belum kunci nih. Oh udah ada kunci. Aku kira belum dikunci. Tuh kayak gini guys jalurnya. Goks nggak tuh? Iya tuh. Kayaknya masih sih yakin jalurnya aja kayak gini bro. Ini kalau jalur kayak gini kan tandanya orang udah nggak pernah kesini ya. Oh shit man. Oh fuck. Wah baju jaketku robek guys. Oh fuck. Jaket robek. Tapi ya udah lah ya, emang harus ganti nih jaket. Tuh, nah kan putih banget kan.
Oh shit, masih guys. Oh tuh ada orang turun tuh ke situ tuh. Nah ini dia pohon tumbang ya. Oke, coba aku mau ngecek ke bawah dulu. Itu ada jalan tuh. Aku sempat lihat orang. Ah fuck. Ini ND8 buat di GoPro 12. Oke, ini udah. Sekarang di Hero. Oke, udah. Ntar aku rekam lagi. Sekarang mau ke bawah dulu ke situ. Apa bisa atau enggak? Soalnya nih, nah di sini nih, tuh jalur tuh. Orang yang buat, bukan orang nggak tahu ya, orang lokal apa. Siapa yang buat? Tapi yang jelas aku lihat TikTok ada orang ambil jalur ini demi bisa ke Bukit Tengah ini. Apakah bisa? Harusnya bisa sih, lihat tuh jalannya udah luas sih. Ya, harusnya bisa, jalannya udah luas. Oke. Oh bisa cuy. Cuman PR-nya ini aja. Bisa atau enggaknya kita naikin akar ini. Itu kemana ya? Bisa atau enggak kita naikin akar ini. Nah itu PR-nya. Harusnya dari sini sih. Jalan yang paling aman ya. Oh shit. Semoga bisa ya. Soalnya aku sendirian cuy. Kalau aku jatuh atau ke bawah ya merepotkan sih. Dan untungnya nggak hujan. Wah, agak maksa sih sebenarnya ke sini. Fuck. Cuman itu jalur satu-satunya deh kayaknya. Lihat pohon tumbangnya sebesar ini cuy. Oke, kita putar dulu. Tuh lihat tuh. Jangan pakai rem depan. Waduh, susah banget, tinggi banget nih cuy. Gila, ekstrim banget. Gila, ekstrim banget. Udah panas banget nih. Coba kita lewat jalur yang udah dikasih tahu di TikTok ya. Nggak bisa cuy, jangan maksa dah. Coba kita lewat jalur yang ada di TikTok. Wah, waduh. Masih belum kebuka, harus kayak gitu cara masuknya. Ya susah lah, soalnya aku sendiri cuy. Wah, oke. Coba kita lihat jalur yang udah dikasih tahu sama TikTok. Apakah lebih gampang di sana atau gimana gitu? Oh gila. Nggak ribet ya jalurnya.
sana. Ding. Ini aku nggak salah kan ya? Oh shit. Kok kayaknya beda gitu sama yang di video TikTok itu. Oh ini kali. Fuck. Coba kita lihat biar nggak salah. 1 jam 12 menit udah record. Oke, kita lihat. Tapi di situ katanya kita disuruh jalan kaki lagi dong di sini, yang di sini katanya. Wah, aneh banget ya. Shit, hampir aja tuh. Woi, kok di sini tempatnya? Kita parkir sini aja. Harusnya ini sudah sampai. Aku mau ke atas dulu guys. Gila, panas banget badan nih cuy. Pakai jaket yang kayak gini yang soalnya. Harusnya bisa sih lagi naik ke sana, cuman licin kayaknya. Ya ini jalannya udah terjal udah nih, mereng ke kiri. Masa iya ini tempatnya ding? Iya, fuck. Iya ini tempatnya anjir. Tapi aku nggak bisa ke sana. Oke guys, jadi mumpung aku masih di sini, aku mau jelasin dikit ke kalian tentang tempat ini guys. By the way, tempat ini sebenarnya bagus banget buat tempat camping. Kenapa? Karena lihat sendiri guys, ini tanah dia udah terbidang-bidang gitu guys. Jadi ini tangga kayak jalan turunan, terus di atasnya agak datar, kemudian ini datar banget, kemudian turun lagi, datar lagi, turun lagi, datar lagi. Jadi emang tempat ini kayaknya enak banget buat tempat camping. Jadi ini datar ya guys. Ya walaupun tanahnya karena ditumbuhi rumput liar, jadi dia nggak terlalu datar banget. Cuman posisinya udah enak banget ini. Harusnya kalau ini dibuat rapi lagi sama pemerintah, ini gokil banget, rapi banget. Dan tuh ini juga di bawah juga. Nah paling enak tuh di sini, di tempatku berdiri ini guys. Nanti aku bakal buat tenda di sini dengan view yang itu. Kalau di bawah masih ketutupan sama pohon-pohon di bawah, jadi nggak terlalu bagus viewnya guys. Enak banget. By the way, nggak itu aja, tunggu bentar. Ini juga ada jalan yang dibuat dari beton guys. Nih ini kayak jalan buatan ini, iya. Dan masih ke atas lagi. Aku belum mau coba buat ke atas lagi karena ya motorku di bawah banget dan udah siang juga. Mungkin nanti aku bakal explore itu di atas. Ya jalan kaki itu mungkin ya, biar lebih enak gitu, biar motornya nggak kenapa-napa. Cuman nggak sekarang, nanti waktu aku buat vlog camping ke sini, baru aku buat explore itu tempat yang di atas. Itu sebenarnya tempat apa, kenapa sampai dibuatin jalur beton kayak gini. Jadi pasti ada something di atas yang sehingga orang-orang buat jalur betonnya. Kalau pura
Iya, harusnya aku harus sembahyang juga di situ sedikit, minta izin sama warga yang menunggu tempat ini gitu. By the way, nggak cuma di sebelah sisi kiriku aja, di sebelah kanan juga lihat tuh. Kalian bisa masuk ke situ. Kemudian kalian ya udah kalau mau di situ ya bagus, soalnya di situ luas banget gitu. Kalau di sini kan dia tempatnya terbatas. Emang lihat bebas sekali lagi aku good experience tahu tempat ini dari akun Instagram yang namanya Motoan Keliling. Thank you so much Bli yang udah nge-share tempat ini. By the way, aku suka tempatnya. Ya, mungkin aku bakal camping di sini. Nggak sabar buat camping di sini. Sumpah bagus banget. Yang bikin aku suka tempat ini bukan karena tempatnya yang udah rapi begini guys, tapi lihat view-nya dia di situ guys. Kalau kalian bisa lihat itu bukitnya nggak cuma satu doang, melainkan banyak bukit guys. Jadi kalian bisa lihat tuh layer bukitnya. Di sini ada bukit, di belakangnya lagi ada, di belakangnya pun lagi ada. Jadi ya mohon maaf banget kalau ini kamera nggak bisa ngeliatin sebegitu bagusnya. Lagi-lagi itu yang ku mention, kameraku lagi buruk banget ya. Terima kasih kalian udah nonton videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Ya, semoga kalian yang datang ke sini bisa jaga tempat ini dengan baik gitu. Jangan pernah buang sampah sekalipun di sini guys. Please jangan pernah buang sampah sekalipun. Bukan di sini aja, di semua tempat gitu. Di tempat wisata. Kalau ada di bak sampah ya udah taruh di bak sampahnya aja. Kalau nggak ada ya kalian bawa pulang sendiri sampahnya. Ini barusan aku habis makan juga. Tuh, itu nanti belum aku ambil. Nah ini sampah aku taruh di kantong, baru aku bawa pulang biar ini tempat tetap asri dan orang-orang yang datang ke sini nyaman gitu. Dan kita pun nanti kalau misalkan udah ini tempatnya rapi, bersih, nggak ada sampah, kan kita datang ke sini juga nyaman gitu. Nggak buat orang lain aja, buat semua kalangan. Oke, itu ya. Kali ini lagi. Nanti di vlog berikutnya aku mau ke salah satu tempat. Cuman nggak se-ekstrim ini, ya jalannya aspal, cuman dengan view yang bagus juga gitu. Masih di wilayah Bali Timur guys, jalan aspal. By the way, aku juga dapat itu di Instagram. Ya, nyari-nyari di Instagram, kalau nyari sendiri kayaknya agak pusing gitu ya. Jadi ya, nonton aja terus videonya nanti di vlog kedua. And see you on the next video guys. Yuk.